yang tinggi, artinya kita lihat, kita sederhanakan. Keimanan itu seperti Rasulullah ya, ada sebuah hadis, ada orang yang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki sahabat, memiliki tetangga. Tetangga saya ini orangnya rajin sekali sholatnya, rajin sekali baca Quran, rajin sekali ibadah-ibadah yang khusus ritualnya. Tetapi dia ini tidak peduli pada tetangganya. Lidahnya kasar, lidahnya tajam." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia itu adalah penghuni neraka. Nah, kalau kita ambil dari apa yang Pak Willy sampaikan, ya iman, kita ambillah tolak ukur itu. Artinya keimanan seorang pengusaha, ya, lihat seberapa besar hubungan dia dengan masyarakat, seberapa besar kepedulian dia dengan masyarakat, seberapa besar dia melihat bahwa masyarakat ini butuh, bukan saja membutuhkan dagangannya laku, tetapi masyarakat butuh ya untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Masyarakat butuh pada saat ini ingin, atau masyarakat tidak mampu, ingin bahagia. Nah, saya kira apabila tolak ukurnya ke situ, insya Allah masyarakat pun ya akan mendapatkan kebahagiaan dan pengusaha juga akan bahagia. Kalau terjadi kenaikan harga, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak panik. Berapapun harga yang naik, apalagi bulan puasa barangkali adalah suatu hal yang wajar. Tetapi yang penting adalah kita mampu untuk mendapatkan kebutuhan yang kita perlukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan kembali lagi di Safari Ramadan. Tujuan berpuasa untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita dengan menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Mari kita raih ketakwaan di bulan yang penuh rahmat ini untuk Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Safari Ramadan bersama Ketua DPR RI Bapak Setia Novanto. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Bapak William ya, pengusaha yang juga mu'alaf. Nah, Pak Willy, kalau kita tadi saya sampaikan ya, ini sebenarnya buat pengusaha kesempatan untuk mengambil keuntungan, atau memang ini kesempatannya untuk berbagi kepada masyarakat. Nah, yang saya ingin kaitkan adalah pertama, Anda sebagai pengusaha, dan yang kedua adalah Anda sebagai orang beriman. Nah, ini gimana aja? Kalau bagi saya, untuk saya sebenarnya di bulan Ramadan ini ya kesempatan emas lah untuk kita menjalankan ibadah yang lebih lagi gitu ya. Jadi kalau untuk mengambil keuntungan di momen ini, saya rasa, saya anggap itu enggak, buat untuk saya haramkan lah. Masya Allah. Baik. Nah, kalau kita kembali lagi mengenai ke masyarakat, tentu kan ini adalah kesempatan masyarakat untuk merayakan ya dengan membeli apa yang dia butuhkan. Nah, gimana sebenarnya Anda sebagai pengusaha juga barangkali bisa menyarankan kepada masyarakat gitu, gimana mengenai sikap konsumtif yang biasa mungkin terjadi di bulan Ramadan ini? Ya sebenarnya kan inti daripada bulan Ramadan ini kan lebih memperbanyak, lebih menguatkan ibadah. Jadi kalau untuk pembelanjaan, saya rasa ya yang sewajarnya aja, cukup yang sewajarnya aja, secukupnya aja, tidak perlu berlebihan. Yang penting kita memaknai arti daripada Ramadan dan Idul Fitri ini aja. Ya, memang kalau kita lihat kalau ukur wajar ini terkadang masih agak ngaret ya. Wajar menurut saya barangkali menurut Anda belum tentu nih. Wajar menurut saya dengan wajar menurut Mas Galuh lain lagi nih ya. Nah, tapi yang jelas bukan pada masalah itunya. Memang wajar ini pemirsa standarnya agak sulit kalau tergantung orangnya. Tapi hal yang disampaikan oleh Pak Willy yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita memaknai bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi. Nah, memandang wajar dan tidaknya sebenarnya sederhana. Seberapa banyak yang Anda beli dengan seberapa banyak yang Anda berikan. Nah, kalau Anda merasakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk berbagi, maka kewajaran itu sangat sederhana ukurannya, bahwa yang Anda berikan harusnya lebih besar daripada ya yang Anda
beli untuk hal-hal yang konstruktif itu. Terima kasih pemirsa. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Pak William juga terima kasih sharingnya. Ya pemirsa, demikian saja. Insya Allah pada suatu saat nanti kita akan berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.